Saya jamin di dunia ini tidak ada retail trader ataupun trader yang bisa menebak atau memprediksi 100% kemana arah market akan terjadi. Bener kata lu, Jo. Gue modal gue $500. Selama setahun gue trading, gak pernah MC, Jo. Ternyata gue profitnya bisa 30% dalam setahun. Itu udah seperti bisnis konvensional. Seperti orang buka toko, seperti orang buka perusahaan. Setahun bisa 20%, 30% cuan, itu udah gila, luar biasa. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada video kali ini, sekali lagi saya akan sharing kembali untuk pemahaman saya, pengalaman saya, serta cara saya berpikir, serta mungkin ini advice ataupun ide bagi Bapak Ibu yang pernah mengalami kerugian dalam trading, atau bagi Bapak Ibu yang belum pernah trading atau newbie gitu ya. Nah, gunakan ini sebagai pelajaran supaya tidak terjebak ataupun tidak mengalami kerugian yang fatal dalam dunia trading. Karena konotasinya trading itu adalah sulit. Trading itu margin call, trading itu gambling, ya, trading itu scam dan segala macam hal yang berbau negatif. Tapi setelah saya melakukan trading ini selama beberapa tahun ini, memang ada isu-isu seperti itu dan saya pun mengalami juga begitu ya. Bagaimana saya jatuh bangun, pernah saya juga mengalami margin call, berapa ratus juta juga saya pernah mengalami kerugian dalam trading, tapi saya recovery. Saya recovery, saya belajar, saya improve, saya fokus jam terbang, kemudian juga latihan terus gitu ya. Dan mengikuti mentor yang benar supaya kita bisa mendapatkan ilmu jam terbang daripada mereka, sehingga apa yang mereka pernah alami, kita tidak alami lagi. Seperti mereka pernah bangkrut, kita nggak pernah bangkrut. Karena kita udah mengikuti cara mereka. Asal kita nurut, disiplin, serta sabar ya. Nah, jadi di video kali ini, saya akan memberikan step by step-nya lagi. Bapak Ibu mungkin yang pernah MC berkali-kali, ya mungkin ini menjadi ide baru ataupun solusi baru. Bagaimana sih cara kita untuk nggak kejadian lagi gitu ya. Dan ada bersyukur kita ada teman-teman kita trader yang sudah ikut STI, ikut kelas kita juga. Dari 9 kali dia MC, beliau MC di grup lain, di komunitas lain dengan trading sendiri. Tapi setelah mengikuti teknik Goldfinger Advance, Sniper Shadow Entry teknik saya, mereka bisa recovery. Ya, syukurlah ya, akhirnya ada beberapa student yang berhasil. Ya, saya bangga mempunyai teman-teman trader sebagai tim saya ataupun sebagai student saya ataupun member STI dan mengalami keuntungan. Ya, jadi saya senang sekali bahwa ilmu saya itu ternyata bisa dipakai oleh siapa juga asal mereka disiplin dan sabar ya. Mari kita akan bahas slide saya yang pertama. Ya. Tips anti margin call. Jadi artinya bebas margin call. Rungkat lah. Jadi kita nggak bisa rungkat ya. Banyak sekali kejadian-kejadian teman-teman yang mungkin Bapak Ibu trading mengalami kerugian. Ya, karena apa? Karena kurang daripada pemahaman terhadap trading itu sendiri. Nah, makanya saya ingin memberikan video edukasi ini supaya Bapak Ibu mengerti bahwa sebenarnya trading itu ada loh caranya untuk bisa kita profit konsisten, tapi jaga risiko sehingga nggak mengalami margin call. Karena sekali Bapak Ibu mengalami margin call, traumanya itu panjang dan lama. Itu biasanya menjadi analisa kita jadi kacau gara-gara kita pernah trading ataupun pernah loss banyak. Nah, jadi mohon video ini dibaca, dilihat slide-nya juga ya dari awal sampai habis karena saya memberikan bertahap bagaimana cara kita. Ya, oke. Sebelum memasuki slide berikutnya, saya akan jelaskan dulu konsep ataupun pemahaman kita terhadap namanya margin call. Margin call adalah kehilangan dana sebagian ataupun keseluruhan dana kita. Jadi modal kita misalnya $500, tiba-tiba jadi nol. Beda sama saham. Ya, beda sama spot. Ya. Kalau saham itu kita beli di harga 500 misalnya. Dia turun sampai 50 nggak nol, cuman kita menjadi 50 aja gitu ya. Tapi kalau di futures ataupun di forex ataupun di gold, kalau kita punya dana 500, kita loss banyak, floating banyak, akhirnya kita menjadi nol. Bener-bener nol. Hilang semua dana kita. Dari 500, kok jadi nol ya? Gitu ya. Modal saya kemana? Gitu ya. Nanti saya jelaskan. Kok jadi ini mungkin untuk newbie juga sangat membantu ya. Dan teman-teman profesional maupun trader lainnya pun, siapa tahu ini menjadi refreshing ya. Bagi Bapak Ibu mengerti konsepnya kembali, mereview. Ya. Kita harus ingetin dulu bahwa konsep trading atau investasi di futures, ya seperti di forex,
gold, XAUSD, dan segala macamnya kita menggunakan broker ya. Khususnya kita menggunakan broker nih sebagai pihak ketiga karena kita nggak bisa langsung trading di market. Market maker kita nggak bisa karena modalnya mesti besar dan kita harus punya liquidity provider, salah satunya seperti itu. Nah, sehingga modal 1.000 bisa trading, modal $10 bisa trading, modal $30 bisa trading, modal $150 bisa trading gitu ya. Kenapa? Karena kita menggunakan namanya daya ungkit, leverage, atau ibaratnya ngutang lah ya. Modal 1 juta, kita utang jadi 100 juta gitu. Jadi namanya leverage kan, ada leverage 500 banding 1, 1.000 banding 1. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih bingung, nanti coba buka account, ada pilihannya di situ nanti leverage berapa. Jadi kalau buka account di broker, ada yang 100 banding 1, 200 banding 1, 500 banding 1. Nah, itu buat ngutang. Jadi, semakin banyak utang, semakin kita resikonya besar juga, tapi profit juga besar. Jadi namanya ini sifatnya tradingnya adalah high risk, high return. Jadi kenapa orang rungkat? Kenapa orang margin call, trader margin call, retail trader margin call? Karena mengutang, berhutang kepada broker. Tolong dong utangin saya, pinjamin saya uang dong. Saya cuma modal 1 juta nih, atau saya cuma modal 10 juta. Ya, saya punya modal $1.000. Tolong dong supaya saya bisa punya modal $1 juta gitu misalnya. Jadi utangnya beribu-ribu kali lipat atau beratus kali lipat. Ya, otomatis kan itu kalau utang profit, pas kita utang kita profit naiknya gede. Tapi kalau kita ngutang tapi sifatnya berkurang, floating kita equity kita artinya kita kena floating minus. Apa artinya? Contoh kita posisi salah, kita mau nge-buy tentang harga terjun, kita nge-sell, kita short, harga terbang begitu loh. Jadi itu yang membuat kita menjadi rugi. Nah, semakin kerugian itu makin besar, equity kita tergerus, berkurang. Nah, itu konsepnya namanya trading leverage. High risk, high return. Low risk, low return. Ya. Kenapa high risk, high return? Karena kita ngutang, kita semakin besar lot yang kita pasang, semakin besar utang kita. Itu konsepnya Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir, trading gampang amat ya. Saya ngentri 1 lot, profitnya bisa 2 juta, $300, $500 gitu loh. Tapi dia lupa. Sekali dia kena floating, artinya harga berbalik arah dengan posisi dia. Misalnya dia nge-buy, dia long gitu misalnya. Tapi harga terjun, turun ke bawah, maka floatingnya besar. Ngutangnya semakin besar utang dia. Akhirnya dia punya dana disedot gitu loh, digerus gitu ya. Akhirnya menjadi 0. Ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati. Ya, oke. Nah, ini cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Ini saya singkat aja, tapi ini seringkali terjadi. Jadi Bapak Ibu boleh baca slide saya ini. Siapa tahu ini menjadi refreshing baru bagi Bapak Ibu. Oh ya, kenapa benar saya trading itu gara-gara begini nih. Begitu ya. Nah, jadi sebenarnya gampang. Trading itu kalau mau dipelajari, sebenarnya gampang kok. Asal kita serius dan sabar. Dan ada trik-triknya ternyata ya. Contoh, orang trading kenapa? Kenapa bisa rugi? Kenapa bisa untung? Karena dia berekspektasi untung daripada trading ini dengan lot yang dia pasang, yang dia tradingkan. Jadi ibaratnya orang beli barang, beli sekarang, mau untungnya besok atau ntar sore, cepat. Ekspektasi kan? Jadi ekspektasi dia besar. Saya mau pasang 1 lot atau 0,1 lot berharap profitnya bisa $300, $400, $500 gitu kan, 7 juta, 8 juta sekali entry. Tapi realitanya ternyata enggak begitu. Akhirnya dia minus, bukannya plus malah minus, bukannya untung malah rugi. Nah, itu namanya ekspektasi ya. Lalu berharap lagi. Apa? Karena berharap harga akan naik terus, dia buy terus, akhirnya harga terjun. Akhirnya dia loss. MC kan? Karena dia berharap naik harganya, tapi kenyataannya turun. Karena saya jamin di dunia ini tidak ada retail trader ataupun trader yang bisa menebak atau memprediksi 100% kemana arah market akan terjadi. Jadi selalu ada if, ada jika. Jadi kalau harga ke sini, begini. Kalau harga, jadi ada kata-kata harga, kalau. Jadi Bapak Ibu yang melihat trader analis, ya analis siapapun juga, baik dari Facebook, Instagram, mungkin YouTube, ataupun komunitas ya. Ada suatu guru atau trader yang bilang, ini pasti akan begini, ini pasti akan terbang. Nah, menurut saya itu udah sesat. Ya, jadi ada trader-trader sesat, ada master-master sesat, ya, ada guru-guru sesat. Kenapa? Karena itu udah kalau pasti namanya, itu udah pasti kan kejadian kan, 100% kan. Sedangkan dalam dunia trading itu tidak ada pasti. Jadi Bapak itu patokannya tadi aja. Yang pertama, high risk high return. Kedua, tidak ada yang pasti. Ya, jadi sekali lagi saya tambahin di sini ya. Tidak ada yang pasti. Nah, jadi ini udah dua konsep utama, high risk high return dan tidak ada yang pasti. Kalau dua hal ini Bapak sudah memasuki di dalam
ibaratnya apa ya? Ibaratnya Bapak punya mindset. Oh ya, di dalam dunia trading, khususnya futures, ya bebas ya. Saham juga termasuk ya, saham, cryptocurrency, semua yang berhubungan dengan trading lah, investasi lah ya, indeks lah, apapun juga ya. Bahwa di dalam dunia trading atau investasi tidak ada yang pasti terjadi 100%. Jadi ada kemungkinan peluang gagal. Nah, gagalnya itu resiko kan? Nah, resiko itu yang kita mesti kontrol. Kalau resiko itu Bapak hilangkan, Bapak berarti namanya gambling. Artinya Bapak itu memperlakukan trading sebagai kepastian, wah, saya udah full margin lah gitu, gitu ya. Saya habis-habisan nih, all in, all out, semua saya masukin gitu loh. Saya masukin pasang lot yang besar untuk dapat profit besar-besarnya ya. Sedangkan dia lupa bahwa trading atau investasi adalah high risk, high return yang tadi saya bilang, apalagi di futures ya, dia bisa rungkat atau nol. Nah, itu konsep utama dari Bapak Ibu yang perlu mengerti dulu. Oke ya, Bapak Ibu ya, sekali lagi, lanjut. Kedua, kurangnya edukasi. Ya, biasalah, melihat Facebook, melihat YouTube, lihat komunitas, show profit gitu ya. Nomor 10 nih ya, dibodohi show profit oleh oknum master ya. Profit 30 ribu dolar, profit 20 ribu dolar ya kan. Kalau dia udah bisa profit segitu besar, dia nggak usah jualan kelas gitu ya. Karena udah trading sendiri udah untung. Jadi ada faktor-faktor penipuan ya menurut saya. Oknum-oknum guru ataupun trader ya. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Kemudian karena kenapa? Karena kurangnya edukasi. Karena orang pikir, ah gampang kok. Install aja MetaTrader, platformnya, deposit, entry buy sell, untung-untungan lah, profit rugi-rugi gitu loh. Kalau kalah atau rugi MC top up lagi. Begitu terus, begitu terus. Jadi banyak sekali karakter trader yang sifatnya lebih ke gambling atau hit and run gitu ya. Padahal sebenarnya bisnis ini adalah bisnis yang sangat panjang, long term dan menjanjikan untuk kita profitable ya. Terus nomor 3, maunya cari yang gratisan, nggak mau belajar. Belajar berbayar, maksudnya belajar yang serius ya. Banyak sekali trader itu yang cari gratisan. Cari di YouTube lah, cari di Facebook lah, cari mana boleh nggak? Boleh. Ada yang bagus, ada yang jelek. Kenapa? Karena sebenarnya technical yang diberikan secara gratis itu adalah sebenarnya menyumbang 30% atau 40%, nanti saya jelasin. Dalam keuntungan kontribusi kita. Ya. Jadi mau cari gratisan aja nggak ada yang bayar. Padahal saya pribadi pun belajar bayar guru mahal luar negeri maupun dalam negeri, saya berani bayar. Karena bagi saya, ini adalah impian saya dulu. Ya, dulu saya bermimpi trading adalah sebagai masa depan futures karir saya gitu loh. Dan sekarang ternyata terbukti saya bisa mendapatkan keuntungan dan bisa hidup dari trading. Ya, walaupun mungkin nggak bisa sebesar orang-orang yang luar di sana gitu, yang bisa ribuan, puluhan ribu dolar, tapi saya on the way ke situ. Tapi dengan cara saya apa? Dengan cara saya profit konsisten dengan eh, MM yang terjaga, equity yang terjaga. Jadi nggak pernah margin call, ya. Jadi nggak pernah rungkat. Karena sakit sekali rasanya rungkat. Karena saya udah berkali-kali dulu sekali berdarah-darah gitu. Sampai habis-habisan dulu trading dengan MC berkali-kali. Zaman dulu ya. Tapi saya belajar kenapa nih. Akhirnya bisa recovery pelan-pelan, recovery, dan sekarang bisa growing. Ya. Tadi ini saya jelasin ada volatilitas dan segala macam. Ya sebenarnya ini diri sendiri lah. Saya pernah jelasin juga ya bahwa emosi itu mempengaruhi kita punya kegagalan ya. Kita pengennya serakah, takut, FOMO ya, takut ketinggalan. Terus kita nggak terlalu lugu dan polos mengikuti technical analisa, fundamental analis ya. Nanti saya jelasin ya. Nah ini nomor 7 nih. Ya, kenapa sering MC? Karena sering kali melihat chart. Sedikit-sedikit zaman saya masih dulu belajar-belajar gitu ya. Setiap 5 menit buka chart. Dulu saking berbahayanya, sambil nyetir mobil pun samping saya itu cat ya. Ya, pakai handphone ataupun pakai tab. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi saran saya Bapak Ibu yang masih getol-getolnya atau semangat-semangatnya trading, hati-hati. Takutnya kejadian yang hal tidak diinginkan, amit-amit lah ya. Karena lagi nyetir atau lagi beraktivitas lainnya, Bapak Ibu ngecat ya sambil ngeliat cat gitu loh. Lagi kerja gitu, lagi meeting ngeliat cat gitu. Floating minus nih, bete kan. Floating plus nih, happy gitu ya. Nah, itu gara-gara apa? Karena Bapak melakukan trading sebagai suatu yang cepat profit, cepat pengen dapat untung gitu. Nah, biasanya tuh trader-trader yang intraday. Trader-trader yang scalper ya, scalping ya. Tapi kalau Bapak Ibu semi swing kayak saya, tenang. Kita mau tidur, mau aktivitas lain, ya selama kita udah jaga MM, nggak mungkin MC, nggak mungkin margin call. Itu enaknya itu. Jadi profitnya pun sama atau bisa lebih dibanding orang yang scalping ataupun yang intraday, ya. Ya, terus nomor 8, trading like a gambler. Ya, jadi tradingnya sebagai gambling, sebagai judi. Itu nggak boleh ya. Full margin, tanpa analisa, tanpa belajar, pokoknya
feeling gua nih Jo, feeling gua gold mau terbang Jo, feeling ya. Ah, gua hajar deh, gua buy. Padahal udah pengen sampai di ujung, di atas. Dia nge-buy, tiba-tiba terjun. MC. Full margin lagi, ya kan? Nggak ada trading plan. Karena saking banyak trading plan, jadi bingung. Si guru itu bilang sell, si guru ini bilang buy, si Joe bilang sell, si X bilang sell, buy. Gue bingung yang mana nih? Udahlah gue pilih buy sell sekaligus. Ya, jadi bingung. Ya, itu namanya tidak ada trading plan atau trading rules yang proven. Makanya saya bilang kalau Bapak ingin serius trading, ingin profit konsisten dan tidak margin call, punya trading plan, trading rules yang proven. Ikutin aja itu. Mungkin nggak sempurna kan, saya bilang kan nggak ada yang sempurna kan. Jadi misalnya trading plan, misalnya Bapak belajar technical, apa misalnya? Misalnya yang gampang lah supply and demand. Wah, supply and demand 10 kali trading, 7 kali menang, 3 kali loss Jo. Atau 5 kali profit, 5 kali lagi loss Jo. Bagaimana nih? Gue ganti teknik deh. Ada namanya SMC Jo. Wah, Smart Money Concept. Gue belajar lagi. Ada lagi ITC Jo. Ada lagi apa misalnya? Fibonacci lah, bla 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 gitu ya. Semua ilmu dipelajarin. Akhirnya babak belur bingung. Wah, menurut Fibo mau turun nih. Menurut si SND mau naik nih. Menurut ini SMC mau terjun nih. Wah, bingung dia. Jadi akhirnya tradingnya nggak pernah bisa serius ya. Nah, ini nomor 10 lah. Udah saya berkali-kali ngomong ya. Pokoknya Bapak Ibu kalau ketemu orang trader yang show profit, lihat minta MK5-nya. Tapi apakah brokernya di situ itu doang? Kalau brokernya bisa ganti-ganti, berarti itu dia namanya benar-benar retail trader yang profitable. Tapi kalau dia profit terus, tapi nggak ada MK5-nya lah, bla bla bla, cang-cang cong-cong gitu ya. Banyak alasan lah, minta investor password yang nggak boleh misalnya gitu ya. Lalu juga brokernya di broker yang aneh-aneh, abal-abal gitu, ataupun brokernya broker dia sendiri, kita nggak ada yang tahu. Nah, itu lupain aja, lewatin. Itu nipu. Jujur, itu bikin kita gampang terpancing. Ya, oke, saya nggak sebut namanya, tapi itu oknum. Terus nomor 11, ini udah pasti. Jadi Bapak Ibu, saran saya gampang. Bapak Ibu mau coba rungkat gak? Iya. Bapak Ibu mau coba rugi gak? Bangkrut gak? Coba modalnya 100 atau 1000. Ya. Pasang lotnya 1 lot. Sebanyak 10 kali. Ya. Cacing-cacing naga-naga. Artinya apa? Kaya-kaya, untung-untung, rugi-rugi, bangkrut-bangkrut. Ya. Itu namanya gambling, full margin. Salah gak? Nggak salah. Karena trading itu berbeda-beda setiap orang. Tapi menurut pengalaman saya pribadi, sekali kita udah terkontaminasi dengan gaya trading gambling, kita akan susah untuk balik lagi. Saya dulu punya teman ya, dia jago kontes trading, selalu juara satu terus. Tahun 2019, 2018 tuh. Profit terus. Setiap kali ada kompetisi trading dia menang, juara satu, juara satu, juara satu, juara satu, dapat $3.000, $5.000 sebagai hadiahnya. Tapi dia gambling, modal $300 ya. Akhirnya apa? Setelah dia udah kebiasaan begitu, pas real account trading biasa, hancur semuanya. Hancur semuanya. Habis-habisan. Padahal gede, untungnya gede kan. Dari modal 300 jadi 3.000, modal 300 jadi 2.000 gitu. Jadi untungnya bisa 100 kali lipat, 1.000 kali lipat. Tapi pas real account, habis. Nah, kalau menurut saya, itu namanya sprint. Jadi kalau orang lari, itu sprint gitu. Ngebut-ngebutan gitu ya. Kebut-kebutan gitu. Tapi kalau saya lebih suka maraton. Ya, slow-slow tapi profit konsisten. Yang penting bisa hidup, bisa makan, bisa bayar apapun juga cicilan kita. Video saya sebelumnya ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Oke. Terus nomor 12, ini yang paling penting sih. Kalau saya nomor 12 ya, nomor utama saya adalah nomor 12. Setiap kali saya mau entry, saya lihat dulu resikonya. Berapa persen atau berapa dolar kalau saya entry, dia kena floating, berapa. Jadi saya tuh mikir, exitnya di mana. Jadi seringkali saya ngomong ya, kapan kita exit nanti di video berikutnya atau di slide berikutnya saya akan coba kalau sempat waktunya, saya akan coba sharing saya punya pengalaman untuk menjaga risiko bagaimana. Jadi intinya adalah jaga MM, jaga equity. Dan resikonya berapa kalau kita entry, floating berapa, itu yang paling penting ya. Oke, nah ini nomor ini penting ya. Bapak Ibu trader newbie ataupun yang sudah profesional salah memilih pair. Contoh misalnya newbie modal $30 tradingnya gold, habis MC karena sekali terbang salah posisi minus $30 udah MC dia. $30 doang modalnya ya, 500.000 atau 600.000 MC pasti. Cuy, kata lu nggak pernah MC Jo, trading nggak pernah MC. Betul, trading nggak pernah MC. Tapi kalau modal $30 pasti MC. Kalau salah posisi. Kenapa? Karena risikonya gede. Itu risikonya ibaratnya 1:1 gitu loh. Sedangkan kalau kita modal 500 atau modal 1.000 dengan pemilihan pair, misalnya gold atau XAUSD, itu masih aman. Karena nggak mungkin MC, nanti saya jelasin ya.
Terus pemilihan broker yang salah, yang curang. Ada broker yang curang gitu. Jadi hati-hati dengan broker yang curang, ya. Sifat dasar manusia ingin selalu ingin lebih cepat dan ingin lebih banyak dapat duitnya ataupun dapat profit. Nah, ini ada testimonial dari salah satu broker dari luar. Saya dulu pernah ketemu dan ngobrol sama salah satu manajemen tim. Dia bilang gini, Joe, kita mau broker nggak perlu curangin trader. Hah? Bukannya trader itu, bukannya broker itu kadang-kadang curang ya? Enggak selalu. Kita mau tradingnya open aja padanya. Ya, nggak aneh-aneh dia bilang gitu. Kenapa? Saya bilang begitu. Kenapa lu nggak perlu curangin? Karena dia bilang, kita nggak perlu curang, nggak. Trader kalah. Bilang gitu. Trader pasti loss. Bilang gitu. Trader pasti salah posisi dan akhirnya rugi. Jadi trader itu pasti MC sendiri. Ih, ya bener lu, saya bilang begitu kan. Terus saya ikutin dia punya perkembangan, terus dia tunjukin, nih Jo. Dia tunjukin nih MetaTrader manajernya. Bum, 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 bum. Pasangnya 5 lot, 7 lot, 10 lot. Wah, enak nih Jo. Dia pasti MC Jo. Gua nggak usah apa-apain Jo. Kita pantau aja, dia bilang gitu. Ya. Itulah kenapa trader MC. Kenapa? Karena tradernya salah sendiri. Tradernya rugi sendiri. Bukan salah broker. Bukan curangnya broker. Bukan. Tradernya yang bego. Ya kasarnya gitu ya. Kenapa? Karena tradernya pengen cepat untung, cepat profit gitu. Akhirnya dia salah, kalah, loss. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang ini. Overtrade, overload, gak jaga posisi, gak jaga risiko, pengen cepat profit, cepat cepat kaya gitu loh. Pengen revenge lah segala macam. Sebenarnya trader loss itu gara-gara diri sendiri sih. Bukan gara-gara teknikal yang salah, bukan salah si guru lah, bukan salah gara-gara si marketingnya juga misalnya gitu ya. Bukan salah brokernya, bukan. Jadi biasanya kambing hitam. Ah, ini gara-gara guru itu tuh, gua ganti teknik deh. Gitu ya. Begitulah biasa orang gitu ya. Tapi saya bilang makanya trader itu sebenarnya yang susah itu lawan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, kenapa bisa loss atau bisa margin call ya karena salah diri sendiri. Yang susah gimana? Gak ada mentor, gak ada coaching, gak ada yang ngejelasin, ngejagain. Ibaratnya petinju, tonjok sana, tonjok sini, tonjok sana, akhirnya babak belur, akhirnya KO. Ya, karena nggak ada gurunya, nggak ada mentoringnya. Ya cari guru mentoring yang benar. Kalau nggak Bapak Ibu hancur. Ya. Oke, nah sekarang kebalikannya nih. Sekarang cara mengatasi supaya nggak MC gimana? Ya, Bapak Ibu nggak usah cari profit. Target profit, Jo, saya mau sebulan 20% Jo. Bullshit bagi saya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu trading setahun aja, konsisten trading ya, nggak berarti account sleeping ya, accountnya diem aja enggak, tapi trading aktif. Sebulan ada entry 2 kali, 3 kali minimal. Dalam setahun Bapak tidak pernah MC dengan modal yang sama, itu sudah sakti. Jadi jangan bilang, Jo, saya mau profit 50% setahun. Jangan ngomong itu dulu. Karena kebalikannya, kalau Bapak Ibu bisa trading tanpa MC, otomatis profit Bapak Ibu akan ngikut. Saya jamin 100%. Ikutin omongan saya. Jo, jadi gimana caranya Jo? Bapak trading nih, Ibu trading nih. Tapi jangan MC. Jangan sampai margin call. Jangan sampai rungkat. Jangan sampai nol equity-nya. Artinya rugi. Jangan. Tapi equity jangan sampai kecil-kecil amat. Modal 30 pengen berat 3 juta apa 300 ribu dolar atau 3 ribu dolar itu susah. Ada beberapa trader bisa, tapi itu pun jatuh bangun. Mungkin dia punya beberapa account gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan ketipu, karena saya udah pengalaman. Ya teman saya juga jago dulu, jago. Yang saya bilang tadi jago kontes, dia tuh punya 10 account. Jadi masing-masing 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. Dia hajar buy, dia hajar sell, dia hajar buy, dia hajar sell. Lotnya digedein. Yang ini untung, yang ini rugi. Yang ini MC, yang ini profit. Sebenarnya sama aja. Nah, jadi Bapak Ibu yang pernah melihat bukti trader yang bisa profit. Saya profit dari 30 dolar menjadi 3.000 dolar. Mungkin dia bisa, tapi account-nya mungkin banyak, bisa puluhan account gitu ya. Dengan coba-coba. Yang dia tunjukin kan profitnya gitu ya. Logikanya kalau dia bisa 30 dolar jadi 3.000 dolar, dia nggak usah kerja. Dia utang bank aja, trading sendiri. Masih kaya dia. Ya kan? Tapi nggak mungkin lah. Masih MC itu orang ya. Itu bullshit bagi saya. Ngomong kosong ya. Jadi hati-hati penipuan. Nah, terus nomor satu udah pasti ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa trading tanpa MC, dalam setahun, otomatis profitnya akan ngikut kok. Bapak saya nggak bisa bilang berapa persennya, tapi Bapak akan kaget. Ih, bener kata lu, Jo. Gue modal gue 500 dolar. Selama setahun gue trading, nggak pernah MC, Jo. Ternyata gue profitnya bisa 30% dalam setahun. Itu udah seperti bisnis konvensional. Seperti orang buka toko.
Seperti orang buka perusahaan, setahun bisa 20%, 30% cuan, itu udah gila, luar biasa. Bisnis konvensional tuh susah sekali dapat segitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa, sakti saya bilang. Ya, nggak usah jago-jago lah. Wah, Bapak bilang, "Wah, saya master, saya ini." Nggak usah. Nggak usah bilang master, nggak master lah. Trading itu sendiri, nggak perlu title, nggak perlu. Kan emang kita kenal lama kerja. Nggak perlu title, ya, nggak perlu master lah, nggak perlu guru lah, nggak perlu. Trader aja, namanya trader itu cuan. Ya nggak pentingin title, yang penting kita makan dari profit kan, bukan makan dari title. Jadi orang manggil saya apapun juga bebas. Manggil boleh panggil Pak Jo, Master Jo, Guru Jo, Coaching Jo, bebas. Yang penting saya bilang saya trader. Kita cari cuan aja bareng-bareng. Ya. Makanya saya udah males lah ngikutin perkembangan dunia trading yang cuma jualan aneh-aneh ya, abal-abal ya. Nomor dua, ini paling penting ya. Cari mentor yang udah terbukti sukses. Kayak saya dulu cari mentor. Ada satu mentor yang udah saya pikir sukses, nggak taunya cheating. Ya dia punya broker gitu ya. Akhirnya udahlah sampah semua bagi saya. Akhirnya saya ketemu lah satu satu mentor yang menurut saya bagus. Itu saya ikutin. Ya itu orang bule. Dia benar-benar emang benar-benar real trader gitu. Benar-benar real. Real ya. Sakti dia. Benar-benar asli trader sendiri, bukan dia punya broker, bukan bukan abal-abal gitu loh. Ya, benar-benar hebat. Oke. Terus nomor tiga, jangan invent, jangan wah gue so pinter nih, gue pengen nemuin sesuatu yang baru, nggak usah. Amati, ya amati, tiru, dan modif. Misalnya contoh Bapak Ibu ikut kelas saya, udah ikutin, amati, tiru cara saya, terus dimodif. Karena setiap orang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai skill, emosi, mental, psikologi, dan kesempatan serta waktu yang berbeda-beda. Fear-nya beda, mentalnya beda saya bilang. Jadi kalau Bapak Ibu belajar kelas saya, nggak dijamin juga bisa profit. Tapi minimal kalau Bapak 100% sabar ngikutin signal saya pasti profit. Tapi kalau mau trading sendiri itu berbeda. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus modifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan mental, psikologi, serta equity Bapak, Ibu yang join. Gitu ya. Nomor 4, ini harus sabar, disiplin, konsisten. Ini penting. Segala sesuatu kalau sabar, disiplin, konsisten pasti berhasil. Apapun juga ini ya. Ini apapun juga pasti berhasil. Pasti berhasil. Jadi cara gimana supaya nggak MC? Ya pasti berhasil. Gimana cara supaya nggak MC? Ya ikutin aja nih, sabar, disiplin, dan konsisten. Ya. Nah ada lagi, Jo. Aduh, gue ketinggalan, Jo. Emang sakit rasanya kalau ketinggalan entry. Tapi sabar aja, karena market itu 24 jam sehari dalam 7 hari seminggu. Atau kalau mungkin kalau gold 5 hari seminggu. Begitu ya. Kalau kripto 7 hari sekali, 7 hari seminggu. Jadi non-stop itu. Kecuali hari tahun baruan gitu ya. Jadi jangan takut ketinggalan kereta. Jadi jangan gerusu-gerusu lah. Jangan tiba orang gerusu-gerusu gitu ya. Nah, terus nomor 6, set target profit. Udah. Kalau loss, loss. Kalau profit, profit. Set target. Misalnya Anda berani siap risiko 20% loss. Udah, stop. Bulan itu ya. Bulan depan stop dulu. Belajar, review kenapa salah, kenapa kalah, kenapa loss. Bulan depannya lagi, baru trading lagi. Begitu. Jangan di ngotot, maju terus. Karena dengan cara yang sama, teknik yang sama, mental yang sama, diulang-ulang, hasilnya rugi terus, berarti ada something wrong. Ya, ada yang salah. Jadi sebaiknya Bapak Ibu stop dulu, review dulu. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Terus nomor 7, ntar saya jelasin ini ya. MM is the key. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Biasanya nih ada trader yang ingin cepat ngentry, cepat banyak ngentry gitu. Ada satu trader atau beberapa trader yang nanya ke admin saya STI, trader signal di STI kok jarang ya? Oke, kita bilang kalau kita emang tradingnya nggak scalping dan jarang intraday juga, tergantung momentum ya. Jadi ada trader-trader yang mungkin gatel tangannya, pengen cepat entry, karena pengen cepat profit. Itu trader-trader biasanya rungkat. Akhirnya ujungnya rungkat sih ya. Jadi hati-hati ya. Nah kalau yang gatel tangan, buka aja akun demo, entry tuh setiap jam entry tuh. Ya sampai tangan gemeter gitu ya, terserah deh. Kadang entry klik 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 gitu ya. Entry buy, entry buy, entry buy, entry sell gitu. Karena pengen profit gitu loh. Nah silakan lah. Pakai scalping apa segala macam ya. Jadi gayanya masing-masing nggak bisa sama. Makanya saya bilang ada komunitas yang bisa kasih scalping, trade, signal, ada komunitas yang bisa kasih intraday signal, ada komunitas yang kasih semi swing signal. Jadi tergantung masing-masing kondisi yang nggak bisa sama. Bapak Ibu cocokin aja, karena kan kita sifatnya mencari profit kan. Jadi caranya bermacam-macam, yang penting ujungnya profit. Nah ya, tips gitu agar tidak MC. Ya kalau saya sih pikirnya resikonya aja. Karena saya dulu pernah MC, saya nggak mau MC lagi. Itu namanya orang bodoh, kayak kerbau gitu ya. Jatuh di lubang yang sama terus. Jadi jangan mau kita jatuh di lubang yang sama. Saya pernah MC dulu.
Saya nggak mau MC lagi. Jadi kalau Bapak belum pernah MC, ya silakan lah. Tapi kalau saya udah pernah MC, saya nggak mau. Jadi setiap kali saya mau ngentry, saya ngitung dulu. Oh, posisi gold udah di atas nih. Kalau saya share risikonya apa ya? Jadi saya mikir risikonya dulu. Efeknya apa ya kalau saya entry sekarang ya? Apa ini hari apa? Karena ada sifat market. Market itu namanya tren, ada reversal gitu. Jadi ada hari tertentu yang tren, ada hari tertentu yang reversal. Jadi kita hati-hati. Khususnya untuk di gold. Nah, setelah itu barulah kita bisa melihat secara objektif. Karena market itu memang tugas dia untuk memanipulasi market harga. Jelas Bapak Ibu ya? Tugas market, tugas utama si market maker, para professional trader, para hedge fund dan segala macam itu memang sengaja mereka untuk membuat kita tertipu karena mereka trading itu berdasarkan unlimited money. Duitnya tidak terbatas. Jadi mereka mau buy kayak, mau sell kayak, mau hold kayak, mau apa kayak gitu ya. Sama sama persis gitu ya. Jadi apa yang dia ajarkan di dalam technical seperti double top, double bottom, HNS, ya head and shoulder lah, bla 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 lah semuanya. Technical itu adalah ciptaan mereka. Jadi mereka desain suatu arena tanding yang mereka sudah siapkan seperti seperti Hunger Games ya. Hunger Games ya. Artinya dia udah setup nih lapangannya, situasinya udah setup. Jadi Bapak Ibu bisa kejebak kayak Squid Game juga sama ya. Disiapin tuh siapa yang salah, dihajar ditembak sampai mati gitu ya. Nah, itulah tujuan utama si market maker adalah menipu untuk membuat manipulasi supaya kita tertipu. Kan ini kan trading itu kan seperti kalau di future kan zero sum game kan, artinya ada yang rugi ada yang untung. Bapak untung saya rugi, saya untung bapak rugi dan sebaliknya gitu. Ada yang nge-sell ada yang nge-buy gitu kan. Si broker kan calo gitu kan, terus ada market makernya menggerakkan harga, itu sama gitu loh. Jadi Bapak Ibu trading sama siapa gitu. Nah, sebaiknya gimana, nggak bisa jelasin ya, dengan tujuan agar kita rugi. Hati-hati itu dia. Jadi makanya saya bilang tipuan-tipuan market maker itu kita mesti pelajarin. Ya, kalau enggak kita MC terus. Ibaratnya kita store duit terus ke broker ya untuk kita MC. Bukan salah brokernya, salah kita. Sebenarnya ujungnya salah kita juga karena kita nggak belajar. Ya. Nah, fundamental ini hati-hati. Wah, ini sangat luar biasa ini, galak ini. Galak ini. Ini benar-benar news dibuat untuk bisa menggerakkan pasar yang bersifat sesuai dengan tujuan dia. Dia mau terbang, dia mau naik, tapi dia turunin dulu polanya. Tiba-tiba terbang. Ya, hati-hati. Jadi news itu sangat penting untuk kita perhatikan, tapi jangan dipakai sebagai trading. Ya, hanya sebagai fundamental yang mungkin sifatnya lebih ke guidance lah ya. Kalau saya sih news itu digunakan sebagai guidance. Nah, sekali lagi, nggak ada holy grail. Jadi Bapak Ibu mencari holy grail. Coba ajarin gue technical yang lu pasti jamin. Ada satu trader yang nanya ke admin juga, saya lihat baca, saya WA-nya saya baca. Kalau saya ikut kelasnya Pak Jo, ada jaminan nggak saya profit nih? Karena saya udah sering kali MC, bilang begitu kan. Waduh, luar biasa. Dia pikir saya dewa ya. Dia pikir saya dewa trading ya. Kalau ikut si Jo pasti profit 100% profit terus gitu loh. Saya bilang waktu admin, admin tanya saya bilang sama admin, jawab aja, kita nggak bisa kasih jaminan. Tapi kalau selama ini kita nggak pernah MC dan kita profit, tapi bisa juga kita rugi. Suatu saat kita juga rugi kalau kita sembarangan entry. Jadi sebenarnya marketnya sifatnya, karena kita bukan robot, kita manusia, bisa aja kita ketipu. Jadi nggak ada yang sempurna. Jadi saya bilang gitu, man. Terus admin jawab, Pak, kalau untuk cari kesempurnaan kita nggak bisa, nggak ada jaminan, Pak. Ya, kalau Bapak mencari ikut kelas kita bisa profit, dan selalu untung, nggak pernah MC, kita nggak bisa jamin. Tapi berdasarkan pengalaman kita selama beberapa tahun ini, kita nggak pernah MC dan kita bisa profit konsisten. Jadi mungkin aja bisa terjadi gitu. Jadi hal-hal yang sangat berbahaya ya kalau mencari kesempurnaan. Sedangkan teknikal hanya menyumbang 30%, 40%. Jadi Bapak Ibu habis-habisan belajar teknikal, akhirnya yang kalah, yang rugi adalah Bapak Ibu. Begitu. Saya udah ngalamin kok. Banyak teman-teman saya yang jago analis, pas trading gemeter, akhirnya MC. Tapi analisnya jago. Sering muncul di TV. Ya. Jago sekali analisanya. Ya. Dia tahu nih mau kemana, teknikal jago. Tapi pas dia trading nggak bisa karena gemeter, dia trading itu gemeter karena menggunakan uang, menggunakan duit. Itu yang buat dia gemeter gitu. Kalau analisa kan nggak ada gemeter, nggak ada duit, nggak ada risiko ya. Kan namanya analis. Kalau salah namanya nggak analis gitu kan. Kan ada if-nya. Kan saya udah bilang tuh, kan analis kan gampang, analis itu gampang mengalihkan kesalahan. Contoh misalnya gold mau terbang, dia udah analis nih. Kalau bener dia humbar-humbar. Wah, saya menang kan, saya benar kan, saya jago kan analisa saya. Tapi pas berubah,
nggak sesuai dengan analisa dia. Dia bilang kan market itu anomali gitu ya, anomali. Terus kemudian kan saya bilang jika plan B gitu. Jadi dia analis nggak pernah salah, kayak sama kayak konsultan. Konsultan itu nggak pernah salah, konsultan bisnis ya. Jadi hati-hati. Yang salah siapa? Trader yang ikut, jadi trader yang bego. Yang rugi trader dong. Analis kan cuma analis. Makanya kalau Bapak Ibu melihat suatu komunitas atau suatu apapun juga deh ya, Facebook, Instagram, YouTube, ada analis, show, roadmap, analisa gitu loh. Gitu ya. Kalau bagus, bagus. Kalau jelek, dia diem. Gitu ya. Kalau jelek, mungkin dia bilang, oh ini kan karena begini, karena begini. Makanya saya bilang, analisa itu adalah sebagai guidance saja. Tapi kembali kepada kita. Jadi maka trading itu susah. Individual. Ya, jadi Bapak Ibu kalau nggak mau MC, pakailah analisa yang benar menurut pengalaman Bapak Ibu dan punya exit plan-nya gimana. Ya, nanti saya jelasin. Ya. Terus ada yang bilang, Jo, pakai SL nggak pakai SL benar nggak Jo? Ini bikin MC loh Jo. Ya, saya bilang mungkin ya. Tapi kalau mau saya SL itu adalah makanan broker. Semakin Bapak pakai SL, semakin broker senang. Ya. Kalau Bapak nggak pakai SL, broker pusing. Ini orang mau kemana nih? Karena kalau udah SL, broker itu bisa melihat. Ya. Karena mereka punya meta manager. Ya, bisa melihat, oh, ada orang yang pasang 20 lot SL-nya di sini gitu loh. Ya, siapa tahu nggak tahu lah tiba-tiba kena SL gitu kan nggak ada yang tahu ya. Ya kalau saya makanya nggak pernah pakai SL. Makanya saya mungkin dibilang saya trading yang aneh. Tapi nggak masalah. Saya sih nggak pentingin kata orang. Yang penting kita profit aja bisa hidup ya. Kalau kita tahu di lembah ngapain saya pakai SL? Kalau saya tahu di pucuk ngapain saya pakai SL gitu ya. Kalau tengah-tengah tuh penting tuh pakai SL atau enggak. Nah, itu gampang lah caranya bisa diakalin ya. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau mau belajar teknik dasar cobalah cari ilmu namanya Dow Theory. Ya, ada buku namanya Financial Market. Ya, itu nanti John Murphy ya. Nanti saya udah sering berikan contoh bukunya di WAG STI. Jadi Bapak Ibu boleh join. Itu ada buku yang cukup Bapak Ibu belajar. Kalau mau belajar, kalau nggak mau belajar ya kayak begini nanti nih. Nih, cari yang gratisan, kurangnya edukasi gitu lah. Ah Jo, ngapain gue bayar kelas lu mahal? Gue ada tuh di YouTube gratis ya, silakan, nggak masalah kok. Karena kan kita nggak jualan kelas, kita jualan trading sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu boleh ikut, boleh enggak, yang penting kita cuan sama-sama cuan, bebas lah, yang penting sama-sama cuan ya. Oke, berikutnya lagi. Nah ini contohnya gampang lah. Ini saya bukti MQL sama bukti MQ5 saya belum sampai setahun capai 72%. Ya, capai. Target saya 60. Seperti Jim Simons. Ya, di video saya ada tuh. Yang jangan miskin ya. Itu saya ada trader yang menurut saya paling bagus untuk saya menjadi role model saya namanya Jim Simons. Sekarang sudah almarhum, RIP, wafat ya. Beliau orang luar negeri, orang bule ya. Kemudian dia bisa dapat profit setiap tahun tuh 60-70% rutin selama bertahun-tahun belasan tahun. Namanya turtle system ya. Nah, saya udah bisa chip, saya bisa capai dia punya profit. Ya, saya bersyukur ini nggak sampai 3 bulan atau 4 bulan ini. Ya, konsisten, resikonya kecil. Ya, drawdownnya 66% doang. Ya, nggak gede. Tapi ini susah, dapat ini susah gitu. Sabar, benar-benar sabar banget. Tunggu capek gitu. Yang capek itu nunggunya gitu ya. Oke ya, ada yang 44%, ada yang 10%. Ini baru 2 minggu nih 10%. Ya kan? Tradingnya sepi. Sepi artinya kosong. Sebentar ya, saya tunjukin. Nah, ini dia. Akunnya clean. Udah WD, udah profit. Sekali lagi ini contoh. Contoh bisa. Bisa ada lagi yang lain sebenarnya saya tunjukin. Ini contoh juga clean. Ini profit. Profitnya udah berapa nih? Profitnya sudah 223. Modal 8.000. Ya, floating 78 dolar. Nggak mungkin MC lah. Ya, cuma 1% nggak sampai ini ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan. Floating 1% nggak apa-apa. Ya, floating minus. Jangan sampai gede-gede. Tapi sabar, nunggu. Belum ada apa-apa kan. Nah ini pacar saya yang pertama si Gold. Masih saya tunggu. Saya mau cari sel di atas. Oke Bapak Ibu. Gitu ya, gampang sekali trading. Jadi nggak usah ngotot. Nggak mungkin MC kok. Ya, ini contohnya saya udah kasih ya. Sniper ya. Sniper itu nunggu kan. Ya, sniper itu sekali tembak kena. Sekali tembak kena gitu loh. Jadi nggak setiap kali nembak. Nah ini contoh ya. Contoh formula money management yang sederhana menurut saya. Jadi Bapak Ibu boleh ikutin, boleh enggak. Tapi yang pasti ini bukan untuk cepat kaya. Tapi kalau Bapak Ibu punya modal besar, dengan konsisten profit 5% sebulan atau 10% sebulan pasti kaya. Ya. Contoh ya, saya modal 500 khusus trading di gold. Ini contoh kasusnya adalah di gold ya. Contoh MM untuk kasus gold. Untuk
instrumen gold XAUSD. Modal 500, lotnya 0,01. Modal 1000, lotnya 0,01 kali 2 kali averaging. Ini menurut GFA, menurut teknik Goldfinger, GFA. Boleh gak averaging? Boleh, tapi ada hitung-hitungannya. Kenapa mesti 500? Itu ada pola-polanya. Ada catch lah, ada history lah, backtest 20 tahun ke belakang. Dan kita bersyukur, puji Tuhan, semua member GFA harusnya profit kalau ikutin signal. Dan pakai teknik signal. Karena kan namanya kan ilmu kan. Ilmu itu tergantung daripada masing-masing trader. Kayak nyetir mobil. Udah diajarin nyetir mobil itu bagaimana. Tapi kan masing-masing ada yang bawa ngebut, ada yang bawa slow, ada yang takut-takut, ada yang berani-berani gitu. Jadi teknik adalah menyumbang 30%, 40%. Tapi selebihnya adalah mental, psikologi, dan emosi. Oke, atau boleh pakai SL. Risk rewardnya 1/1 atau 1/2, bebas. Atau bahkan lebih. Ya. Nah, kalau saya entry-nya selalu entry di buy di lembah, sell di pucuk dengan koreksi. Dengan pada saat dia trending. Jadi saya mencari uh, apa instrumen atau pair yang uptrend atau downtrend. Kalau sideways saya pasang locking kadang-kadang untuk buy di bawah, sell di support. Sell di resistance, buy di support. Nah, seperti itulah konsepnya ya Bapak Ibu ya. Nanti lebih detailnya bisa ikut di STXM ya. Oke, saya rasa itu aja video saya, semoga berguna Bapak Ibu. Teknik gampang, sederhana aja. Ya, Bapak Ibu mau tanya teknik, nanti saya ada di kelas, saya ada kasih teori, Fibonacci dan segala macam. Di XMXA itu saya kasih gratis video tentang trend reversal dan Fibonacci. Bapak Ibu boleh join. Itu gratis join. Ya, tapi kalau mau serius belajar, nah, itu mesti khusus mentoring ya, ataupun kelas. Oke, semoga video ini berguna Bapak Ibu, dan jangan lupa, tolong di-share, di-subscribe, dan dikasih komen serta likes ya Bapak Ibu ya, supaya saya bisa tahu, oh berarti video saya ini berguna, dan saya bisa mungkin memberikan video-video berikutnya lagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, semoga video ini berguna, dan jangan sampai margin call lagi. Ya, jangan sampai rungkat, udah saya bilangin, begini-begini. Kalau Bapak masih bandel, ya berarti Bapak salah sendiri. Tapi kalau Bapak nurut, apa yang saya ajarin, mungkin bisa coba dipraktekin. Biasanya berhasil sih, banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil ya. Memperbaiki teknik, memperbaiki mental, psikologi. Oke Bapak Ibu, saya Joteng, ucapkan terima kasih. Semoga video ini berguna untuk kita semua. Salam profit dan sampai jumpa di next video. Terima kasih.